Halo, selamat pagi Sobat Matematika dimanapun kalian berada sekalian. Semoga di dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Pak Rahmat Banua, tentunya di dalam belajar matematika sekalipun dari rumah. Aku senang belajar walaupun ku di rumah. Aku senang belajar matematika. Yo, Sobat Matematika, tetap semangat belajar matematika sekalipun kalian berada dari rumah. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, Pak Rama ingin memberikan kalian sedikit edukasi tentang hierarki operasi matematika yang selama ini mungkin belum diketahui atau mungkin dilupakan oleh sebagian orang, bisa jadi sebagian besar orang dalam mengerjakan matematika ataupun di dalam keseharian dalam menjawab soal matematika. Nah, untuk itu program ini sengaja Bapak hadirkan untuk kita, untuk membuat kita kembali belajar matematika, mengenal hierarki matematika itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran itu, Pak Rama ingin mengajak wawasan Anda untuk kembali melihat soal yang paling sederhana ini dan melihat apakah kamu bisa atau mungkin kamu lupa. Jangan-jangan jawaban kamu salah dan mungkin juga jawaban kamu bisa benar. Soalnya seperti ini, menurut kamu hasilnya berapa? 5 ditambah 3 dikali 6. Sekali lagi, 5 ditambah 3 dikali 6. Apakah menurut kamu hasilnya sama jika bentuk soalnya seperti dalam kurung 5 tambah 3 kali 6? Nah, dari kedua soal ini, menurut kamu apakah jawabannya sama atau tidak? Nah, simpan jawaban kamu itu, nanti setelah Bapak akan memberikan pembelajaran kepada kalian semuanya, Bapak akan sama-sama membahas tentang kedua soal ini. Lalu, hal yang itu kan masih sangat sederhana. Menurut kamu bagaimana jika soalnya agak sedikit rumit atau sedikit panjang operasinya? Misalnya seperti ini. Dalam bentuk yang terakhir ini agak sedikit panjang atau ada banyak operasi matematika di dalamnya. Mana yang akan duluan diprioritaskan atau berapakah hasil akhirnya yang paling tepat? Makanya ikuti terus belajar matematika asik sekalipun dari rumah. Nah, aturan PEMDAS adalah aturan internasional yang dapat membuat kita menjawab soal matematika dengan sepemahaman sehingga hasilnya benar. PEMDAS ini sendiri adalah aturan internasional untuk memberikan keseragaman hierarki matematika di dalam mengerjakan soal-soal matematika jikalau di dalam kehidupan sehari-hari maupun jika kamu adalah sebagai seorang pelajar. Nah, apakah aturan PEMDAS itu? Ini dia. Aturan PEMDAS terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, P. P itu adalah parenthesis. Parenthesis dalam matematika disebut tanda kurung. Tanda kurung yang kita kenal ada beberapa bagian seperti tanda kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku. Nah, jadi parenthesis atau tanda kurung ini adalah hierarki paling tinggi atau yang merupakan prioritas di dalam mengerjakan soal matematika. Nah, jika kamu mengetahui atau melihat dan menemukan ada tanda kurung di dalam operasi matematika, maka tanda kurung inilah atau bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini adalah yang duluan dioperasikan atau yang duluan dikerjakan. Jadi, tanda kurung memiliki kekuatan paling kuat di dalam mengerjakan soal matematika. Yang kedua, E. Exponents. Exponents ini terbagi atas 2 bagian. Pada pembelajaran lanjutan dia akan terbagi 3 bagian, yaitu pangkat dan akar. Dan pada pembelajaran yang lebih lanjut maka kita akan mengenal masalah logaritma. Nah, di sini karena yang sering muncul adalah pangkat dan akar, maka yang saya hadirkan adalah pangkat dan akar. Nah, pangkat dan akar ini sendiri memiliki kekuatan yang sama, tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain.
Tidak bisa dikatakan kalau pangkat itu lebih kuat dari akar. Tidak, mereka memiliki level yang sama-sama untuk mengerjakan soal matematika. Dan hierarki mereka di dalam pengerjaan soal adalah bagian hierarki kedua atau posisi kedua setelah tanda kurung. Yang ketiga adalah MD. MD adalah terbagi dua, yaitu multiplication dan division. Multiplication dan division atau perkalian dan pembagian. Nah, mungkin teman-teman selama ini beranggapan bahwa perkalian dan pembagian itu adalah yang nomor satu di dalam pengerjaan matematika. Ops, ternyata kamu salah jika kamu masih berpikiran kalau perkalian dan pembagian adalah hierarki paling tertinggi di dalam mengerjakan matematika. Setelah belajar PEMDAS ini, dia hanya berada di posisi paling ketiga, dan dia berada di bawah tanda kurung dan pangkat akar. Jadi semoga teman-teman bisa paham dengan hal ini. Nah, sama seperti pangkat dan akar, perkalian dan pembagian juga memiliki posisi yang sama-sama kuat atau sama-sama besar levelnya di dalam mengerjakan matematika. Jadi tidak ada yang bisa dibedakan. Atau mungkin mindset Anda selama ini mengatakan kalau perkalian dulu baru pembagian. Oh tidak, teman-teman. Jadi perkalian dan pembagian ini memiliki level yang sama-sama kuat. Next, seterusnya AS atau addition dan subtraction. Nah, addition dan subtraction ini adalah level paling bawah di dalam hierarki matematika dalam aturan PEMDAS atau yang kita kenal sebagai tambah dan kurang. Jadi penambahan dan pengurangan itu adalah operasi paling rendah atau paling lemah di dalam matematika. Jadi dia adalah operasi paling terakhir dikerjakan di dalam matematika. Nah, sama seperti yang di atas juga, penambahan dan pengurangan memiliki kekuatan yang sama besar. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi ketiga bagian ini atau keempat bagian ini semoga bisa membantu Anda dalam mengerjakan matematika. Sekali lagi Bapak ulas, yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua adalah eksponen atau perpangkatan dan akar, yang ketiga adalah perkalian dan pembagian, dan yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, terkadang kan di dalam matematika kita akan menemukan pangkat dan akar sekaligus di dalam satu soal. Nah, atau perkalian dan pembagian, demikian juga penambahan dan pengurangan. Karena itu, aturan PEMDAS dilengkapi dengan istilah left to right. Artinya matematika itu selalu dikerjakan dari kiri ke kanan. Jadi matematika itu dikerjakan dari kiri ke kanan. Next, jadi jika kamu nanti ketemu pangkat dan akar di dalam satu soal matematika, mereka akan memiliki level yang sama-sama kuat. Nah, mulai saja yang dari kiri ke kanan. Jadi jika tanda pangkat yang ada di sebelah kiri, maka tanda pangkatlah yang lebih duluan dikerjakan. Nah, begitu sebaliknya. Demikian juga untuk perkalian dan pembagian, dari kiri ke kanan. Jadi apapun yang berada paling kiri, jika level mereka sama-sama kuat, maka yang duluan dikerjakan adalah yang paling kiri. Demikian juga untuk tambah dan kurang. Jadi jika satu soal itu ada penambahan dan pengurangan, maka pengerjaan matematika selalu dimulai dari kiri ke kanan. Maka secara gambaran umum, matematika itu dimulai pengerjaannya dari kiri ke kanan. Oke guys? Jadi setelah mendapatkan pengetahuan dari PEMDAS itu sendiri, mungkinkah kamu tidak bisa mengerjakan soal yang tadi 5 ditambah 3 kali 6? No, mari kita ulas. 5 ditambah 3 kali 6 ini adalah soal yang paling sederhana. Bukan mau merendahkan level Anda dalam mengerjakan matematika, tapi ini hanya contoh yang paling simpel, yang mungkin bahkan ada sebagian orang yang tidak mengetahui jawaban yang pastinya atau jawaban yang benarnya. Jadi setelah mendapatkan pengetahuan tentang PEMDAS ini, maka otomatis ini adalah hal yang mudah untuk dikerjakan. 5 ditambah 3 kali 6. Perhatikan operasi yang ada di dalamnya adalah penjumlahan dan perkalian. Maka yang duluan diprioritaskan adalah yang paling tinggi tadi levelnya adalah perkalian. Maka duluanlah 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Betul. Baru 5 ditambah 18. 5 ditambah 18 sama dengan 23. Jadi hasilnya 23. Oke sobat matematika,
bersama Pak Rama asik belajar matematika. Yo, seterusnya bagaimana jika soal yang kedua tadi? Dalam kurung 5 tambah 3 baru dikalikan 6. Nah, ada tanda kurung di dalam operasi matematika ini. Otomatis parentesis adalah memiliki level paling utama di dalam mengerjakan matematika. Sehingga bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda kurung itulah yang duluan dioperasikan. Jadi yang ada di dalam kurung di sini adalah 5 tambah 3. Nah, 5 tambah 3 adalah 8. Barulah kemudian dikalikan dengan 6. 8 kali 6 sama dengan sama dengan 48. Pintar sekali. Nah, setelah mendapatkan ulasan-ulasan dari Pemdas ini sendiri dan belajar bersama Pak Rama, maka berikanlah pendapat kamu tentang soal berikut ini. 6 dibagi 2 dalam kurung 1 ditambah 2. Ingat, ada parentesis, ada tanda kurung, ada pembagian, dan ada penjumlahan di dalamnya. Otomatis kamu pasti tahu dong hierarki paling utama tadi adalah tanda kurung, baru pangkat dan akar, baru kali dan bagi, paling rendah adalah penambahan dan pengurangan. Oke. Bapak berikan waktu. Menurut kamu berapa sih jawabannya? Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tadi adalah 9. Betul sekali. Nah, bagi kamu yang masih salah dalam menjawabnya, silahkan ulas kembali pembelajaran ini dan semoga makin fasih di dalam mengerjakan soal matematika. Lalu bagaimana dengan soal yang ketiga tadi yang belum kita bahas? Yang seperti ini, agak panjang memang. Tapi saya yakin ketika kamu sudah belajar matematika bersama Pak Rama, kamu pasti dengan mudah bisa mengerjakan soal ini. Kuy, bagaimana jawaban kamu? Silahkan komen di bawah video ini dan berikan jawaban kamu. Ingat, jawaban yang tepat ya. Yo. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini, dan Pak Rama Telombanua pamit. Tetaplah semangat belajar matematika sekalipun kamu dari rumah. God bless you.